balik lagi sama aku, Frisa Tarigan di Point of View Podcast. Tempatnya opini kamu. Yeay. Terima kasih penonton yang ada di studio, tangan, malah diem. Nah, teman-teman, kita tuh kan sekarang masih awal Natal nih. Aku mulai dulu kali ya teman-teman. Teman-teman mungkin yang di rumah udah pasang pohon Natal belum? Atau mungkin udah mulai ini nih sibuk bikin kue, mungkin kirim nih ke teman yang lain ala-ala hampers ntar di snap story deh. Terima kasih gitu, biar kelihatan eksis. Nah ini yang masih sama Kak Randy juga. Kalau Kak Randy sendiri nih udah mulai dapet hampers belum nih Kak Desember ini nih? Biasanya nanti di akhir-akhir banget sih, 25 dan seterusnya sampai sampai tahun baru ya? Sampai tahun baru, betul. Nanti abis ini aku mungkin akan WA alamat rumah aku ke Kak Randy. Loh, kirain kamu yang mau kirim aku. Siap Rizka. Oke Kak, ini kita masih di tema yang berhubungan dengan video-video sebelumnya tentang connected. Yes. Hubungan orang tua dan anak. Tapi di episode kali ini kita tuh mau bahas itu agak beda Kak. Yang kemarin tuh kan kita bahas itu tentang pandangan Kak Randy sebagai orang tua menyikapi hubungan Kak Randy dengan anak Kak Randy, dan aku dan Kak Ira sebelumnya itu sebagai sudut pandang anak nih. Kalau misalkan punya orang tua yang posesif lah dan masalah-masalah anak orang tuanya. Kalau di episode kali ini nih kita mau bahas tentang hubungan dalam keluarga yang kita kaitkan dengan firman Tuhan. Gimana sih firman Tuhan itu bisa jadi tuntunan buat kita dalam menjalin hubungan komunikasi antara anak dan orang tua. Nah kalau menurut Kak Randy sendiri nih, sebenarnya menurut firman Tuhan nih, ada nggak sih Kak pola hubungan antara anak orang tua atau anak ke anak itu sendiri, ke dirinya sendiri tuh yang baik tuh gimana sih Kak, biar dia tuh bisa ngebangun komunikasi yang baik ke orang tua? Oke. Ada satu ayat yang cukup jelas ya mengatur hal ini, yaitu surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Itu di Efesus pasal 6 ayat pertama sampai keempat. Aku bacain ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah itu bagaimana anak taat kepada orang tua. Lalu berikutnya di ayat yang keempat, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, jadi udah mengatur dua-duanya nih, bagaimana anak terhadap orang tua dan orang tua terhadap anak. Dan yang menarik di sini adalah bagaimana firman Tuhan itu salah satunya yang paling jelas di 10 perintah Allah ya. Di situ dikatakan hormatilah ayah dan ibumu. Dan hormati ayah dan ibumu itu nggak ada syarat dan ketentuannya. Nggak ada bintang kecil terus bilang selama orang tuamu layak dihormati atau selama orang tuamu bersikap baik kayak gitu. Enggak, tapi hormatilah ayah dan ibumu artinya di dalam setiap keberadaan mereka. Nah, ya, artinya di dalam kelemahan keterbatasan mereka, anak harus tetap respect kepada mereka. Bukan karena mereka layak, mungkin karena sikap dan perilaku yang tidak sesuai, tapi karena mereka hormat kepada firman Tuhan. Karena Tuhan yang memerintahkan anak untuk taat kepada orang tuanya. Hormati mereka. Dan yang menarik gini, Fris, ketika Tuhan kasih 10 perintah Allah, semuanya perhatiin deh, tidak ada reward yang diikut sertakan di dalam perintah tersebut. Tapi khusus bagi hormati ayah dan ibumu, di situ ada rewardnya, supaya panjang umurmu dan bahagia hidupmu di bumi. Menarik ya, jadi artinya semua orang, even anak-anak yang bukan tanda kutip orang Kristen, kalau mereka hormat kepada orang tua, mereka berbakti kepada orang tua, Tuhan pasti berkatin hidup mereka, terlepas dia Kristen atau enggak. Karena itu adalah bentuk hormat mereka juga kepada Tuhan kan, menghormati orang tua. Nah itu yang pertama, anak kepada orang tua, menghormati di dalam segala keadaan orang tua mereka. Dan yang berikutnya bagaimana orang tua terhadap anak, jangan bangkitkan amarah di hati anakmu. Nah itu yang beberapa episode sebelumnya kita bahas, bagaimana parenting yang baik jangan sampai dikuasai oleh rasa amarah, oleh
satu ledakan emosi yang akhirnya melukai hati anak, entah itu dengan perkataan atau bahkan tindakan kekerasan. Melainkan di situ dikatakan, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Artinya orang tua mengajarkan kepada anak-anak seperti apa sih hidup yang takut akan Tuhan. Tapi kan yang namanya anak itu lebih tertarik kepada tindakan nyata ya, teladan hidup. So, tantangan bagi orang tua bukan cuma mengajarkan nasihat dan ajaran Tuhan, tapi bagaimana orang tua menghidupi ajaran dan nasihat Tuhan itu, dan anak bisa mencontoh, oh seperti ayahku takut akan Tuhan, aku pun akan takut akan Tuhan. Nah itu PR buat dua-duanya, Riz, kira-kira. Jadi di sini aku nangkepnya ya, orang tua itu nggak, mungkin tantangannya di orang tua tuh nggak cuman ngomong aja nih ke anaknya, tapi bagaimana orang tua tuh bisa menjadi role model buat anaknya, biar anaknya juga, oh papa mamaku kayak gini nih, aku juga bisa seperti mama papaku. Betul. Tapi Kak, kalau menurut Kakak sendiri itu di Alkitab ada nggak sih Kak ditulis di firman Tuhan, gimana sih contoh dari anak yang baik atau orang tua yang baik, terus gimana sih Kak? Oh tentunya itu banyak nilai-nilai praktis yang bisa dihidupi ya dari dua ayat ini saja gitu ya. Misalkan peran seorang anak, ya tentunya mereka harus hormat, mereka harus dengar-dengaran, mereka harus berbakti kepada orang tua mereka, mereka harus menjalani sebuah kehidupan yang bertanggung jawab sebagai bentuk penghormatan mereka terhadap orang tua, misalkan seperti itu. Pernah juga salah satunya nih yang penting ya untuk digarisbawahin, Tuhan Yesus juga pernah menegur orang Farisi dan ahli Taurat ketika apa? Ketika orang Farisi dan ahli Taurat memakai uang yang harusnya bisa dipakai untuk pemeliharaan orang tua mereka, malah dipakai buat nyumbang bait Allah. Dan Tuhan Yesus bilang itu, lu melakukan satu Dan Tuhan Yesus bilang bahwa lu melakukan satu perintah, yaitu mengasihi Tuhan dengan cara memberikan uang yang kamu punya, tapi di sisi lain kamu gagal menghormati orang tua karena kamu nggak, tanda kutip, memelihara kehidupan mereka. Nah, di sini yang aku mau ingatkan buat setiap kita, teman-teman, kita suatu hari akan diberikan Tuhan berkat-berkat ya kan, lewat pekerjaan kita. Please jangan lupa untuk minimal beliin martabak buat papa mama ya kan, ajak jalan ke mall ya kan, syukur-syukur bisa ajak ke Holy Land gitu kan, amin gitu kan. Dan banyak hal lah bentuk kasih sayang kita yang harus kita tunjukkan kepada orang tua. Itu kan simple, contoh-contoh nyata. Dan orang tua pun sama, bagaimana mendidik anak, tidak dengan cara-cara yang keras, cara-cara yang kasar, tapi dengan lemah lembut, dengan penuh kasih. Dan orang tua pun tadi ya bicara tentang jangan menimbulkan amarah di hati anak. Artinya apa? Orang tua harus juga dengan rendah hati mau untuk belajar minta maaf sama anak. It's okay kok. Jangan pernah berpikir, oh namanya orang tua gengsi dong, otoritas masa minta maaf ya. Firman Tuhan mengajarkan, ayo kita harus jangan membangkitkan amarah dengan cara apa? Ya minta maaf kalau salah. Kalau melakukan satu perkataan yang ternyata menyakiti hati anak, jangan gengsi untuk bilang, sorry ya tadi papa nggak sengaja ngomong gitu, maafin ya. Contoh-contoh yang simple tapi sebenarnya penting sih untuk dilakukan kayak gitu. Ya aku setuju sih, karena kalau misalkan aku pribadi, menurut aku ketika kita sebagai anak ingin memberi ke orang tua tuh sebenarnya orang tua tuh tidak ngelihat harganya ya, niatnya kita, kita. Dan yang aku rasa paling penting dalam kita memaintain hubungan kita dengan orang tua tuh cinta sih Kak. Oh iya. Karena ketika kita berbicara dengan kasih, melakukan tindakan dengan cinta, itu pasti outputnya juga seharusnya adalah hal-hal yang baik sih Kak. Nice. Karena kan di firman Tuhan sendiri kan itu ada banyak bahasa kasih ya, sebenarnya kasih itu sabar. Bagaimana orang tua itu sabar menghadapi anaknya, begitupun anaknya sabar menghadapi orang tuanya, karena pasti akan ada selalu gap ya Kak antara anak dan orang tua. Nah, kalau menurut Kakak sendiri nih, apa sih Kak yang harus kita lakukan kalau misalkan orang tua kita nih yang seharusnya jadi role model buat kita, tapi ternyata tuh nggak sesuai nih tindakannya, perkataannya sama firman Tuhan? Oke. Nah, di satu titik tertentu, tentu kita harus menghormati mereka. Kita harus tetap menghargai keberadaan mereka sebagai orang tua kita.
Tapi ada titik, mungkin ada kisah-kisah yang cukup ekstrim ya. Misalkan ketika orang tua justru mengajak anak atau mengarahkan anak untuk tidak mengikuti kebenaran firman. Let's say misalnya, ini ekstrim sih ya, ada yang mengajak untuk tindakan-tindakan yang asusila, incest misalkan. Itu kan terjadi, kita bisa lihat di berita-berita gitu kan, dan itu kita kayak what gitu kan, tapi terjadi gitu. Atau di Eropa waktu itu aku pernah dengar ada satu di mana orang tua mengajak anaknya untuk mengakhiri hidup mereka alias bunuh diri. Itu kan ekstrim ya, tapi terjadi. Nah, anak memang harus hormat kepada orang tua, tapi ketika perintah yang diberikan itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, kita harus berani untuk mempertahankan kebenaran firman Tuhan lebih daripada perintah orang tua kita. Tapi kalau misalnya perintahnya, nak tolong beliin garam ya di pasar gitu, ya nurut lah gitu, jangan gitu. Nggak mungkin dong kayak gitu ya, kita harus tetap nurut sama mereka hal seperti itu. Tapi kalau udah bertentangan dengan prinsip firman Tuhan, nah kita harus stand firm dengan kebenaran firman Tuhan ya. Karena di satu sisi Tuhan juga pernah bilang bahwa barang siapa mengasihi pasangan hidupnya, orang tuanya, siapapun lebih daripada mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, ia tidak layak bagiku. Artinya sampai satu titik cukup ekstrim kita harus memilih taat kepada Tuhan atau taat kepada orang tua, dan disitulah kita memilih taat kepada Tuhan. Tapi jangan hal-hal yang tadi yang sebenarnya itu karena kemageran kita sendiri kita malah bilang harus taat kepada Tuhan, ya janganlah. Apalagi kadang mendahulukan pelayanan tanpa sadar kita justru tadi kita sibuk-sibuk pelayanan tapi nggak pernah hadir di rumah, nggak pernah hadir di keluarga. Nah, itu juga jangan jadi pembenaran gitu. Pas lagi. Pas ya, aduh. Nah, sampai nanti pasti suruh beli garam dong kak, terus kak inget mah pak kata Tuhan di firman Tuhan tuh jangan bangkitkan amarah. Iya, apalagi kalau dibilang ayo beli garam, nggak usah pak, aku kan garam dunia ya. Mati lampu nih kak, beliin bola enggak apa, aku udah terang. Itu namanya males ya teman-teman. Jadi betul. jangan sampai atau kita dengar tuh dipelesetin buat hal-hal yang tidak seharusnya kan. Betul. Tapi kalau kakak sendiri nih, ada nggak sih satu firman Tuhan yang kakak bisa kutip untuk jadi pesan nih buat kita semua penonton acara podcast ini tentang tema kita yang tentang reconnect ini? Yes, aku mungkin bisa mengutip salah satu yang terdapat di kitab Maleaki ya, di mana bagaimana Tuhan rindu pelayanan Nabi Elia itu supaya hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya, begitupun bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Nah, ini aku pikir menjadi satu tema pelayanan yang penting. Makanya tema kita nih hari ini bagus banget, karena memang itu yang Tuhan kendaki. Keluarga pertama yang ada di muka bumi itu adalah keluarga pertama yang dihancurkan oleh iblis. Bagaimana Adam dan Hawa lalu masuk kepada Kain dan Habil, dosanya langsung ekstrim, pembunuhan. Itu kan iblis berhasil merusak hubungan di tengah keluarga. Nah, kedatangan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, pengorbanan di kayu salib, salah satunya adalah untuk apa? Memulihkan keluarga. Nah, oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan, entah apapun peran kita di rumah, sebagai orang tua, sebagai anak, ketika kita mulai membangun koneksi itu kembali, sadarilah bahwa at the end itu bukan tentang kita, tapi ini adalah satu kerinduan Tuhan untuk melihat keluarga-keluarga dipulihkan, dan kita diajak ikut serta untuk memulihkan kembali, reconnect kembali hubungan yang telah rusak itu. So balik lagi, Chris, kalau kita cuma ngandelin memandang orang tua gua harus gua sayang, harus gua ini, atau anak gua begini-begini, at the end kita akan kehabisan alasan. Karena kita akan selalu kurang, enggak lah gini-gini. Tapi ketika kita memandang bahwa oke, ini agendanya Tuhan, ini visinya Tuhan, kerinduannya Tuhan, so apapun yang terjadi aku harus perjuangkan reconnected di tengah keluargaku. Gitu. Aku setuju sih, karena cinta itu sendiri nggak butuh alasan ya kak. Uish. Ya dong, kalau misalkan cinta butuh alasan, kalau alasannya udah habis, nggak cinta lagi. Oh. Bener dong, kayak tadi kata bintang tahu. Aku jadi baper. Iya.
Gimana nih teman-teman nih? Kalau aku tangkap dari episode yang udah lalu nih tentang tema kita ini, aku tuh bisa nangkap bahwa sebenarnya anak dan orang tua itu akan pasti bisa membangun suatu komunikasi yang baik, hubungan yang baik ketika mereka tuh berusaha saling mengenal satu dan yang lain, berusaha untuk mentoleransi setiap kekurangan maupun perbedaan di antara masing-masing dari mereka ya kan. Yes. Dan bagaimana cara mereka tuh bisa menyuarakan suara mereka dengan cara yang baik kalau misalkan ada perbedaan. Jadi kalau menurut aku sih mungkin dari episode tema kali ini kita tuh bisa belajar untuk lebih mengenal orang tua kita lagi. Terus kita juga bisa belajar untuk lebih banyak mengasihi dan memandang hubungan yang ada dalam keluarga tuh dengan cara yang positif. Yes, correct. Kalau gitu mungkin untuk tema hari ini kita akan tutup dan kita akan siapin nih tema-tema yang seru lagi nih Kak. Yes. Untuk acara podcast ini. Dan kita juga udah siapin isu-isu yang relevan untuk kita bahas di episode-episode selanjutnya. Nice. Dan mungkin sebagai penutup, aku dengar ini mau ngucapin selamat Natal dan Tahun Baru untuk teman-teman yang ada di rumah. Dan jangan lupa teman-teman komen, like, dan subscribe podcast kita. Dan jangan lupa juga di-share nih setiap episodenya ke teman-teman yang lain. Jadi biar teman-teman yang lain juga bisa dengerin nih. Siapa tahu ada ujangan-ujangan dari Kak Randy yang sampai ke sini nih, ke hati. Siap. Dan sampai ketemu lagi teman-teman. Selamat Natal. Selamat Natal, God bless.